Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan terkait hasil survei sebagai pelengkap proyek akhir mata kuliah statistik yang diampu oleh Profesor Dr. Sumarwati, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 14A yang beranggotakan Elvina Akromatunisa dengan NIM akhir 61, Fadila Nur Anissa dengan NIM akhir 63, dan saya sendiri Anita Puspitasari dengan NIM akhir 91. Langsung saja, judul survei yang kelompok kami angkat adalah Survei Penggunaan Bahasa MIM dalam Komunikasi Digital di Kalangan Mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahasa MIM dalam komunikasi digital serta kebiasaan mahasiswa dalam memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari. Survei ini melibatkan sebanyak 87 mahasiswa aktif sebagai responden. Berdasarkan hasil yang kami peroleh, platform media sosial yang paling banyak digunakan mahasiswa untuk melihat maupun menggunakan meme adalah TikTok dengan persentase 49,4%. Selanjutnya diikuti oleh WhatsApp sebesar 24,1%, X atau yang sebelumnya bernama Twitter sebesar 13,8%, Instagram sebesar 10,3%, dan Pinterest sebesar 2,4%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa TikTok menjadi media yang paling dominan dalam menyebarkan bahasa meme. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena TikTok menyajikan konten yang cepat, menarik, dan mudah dibagikan. Sehingga meme lebih mudah dikenal dan digunakan dalam komunikasi sehari-hari oleh mahasiswa, baik melalui kontennya atau melalui kolom komentar yang ada di konten tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang seberapa sering responden menggunakan bahasa meme dalam percakapan sehari-hari. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka sering menggunakan bahasa meme, yaitu sebanyak 55,2%, yang artinya lebih dari separuh responden menggunakan bahasa meme ketika menemukan ungkapan yang dirasa tepat untuk menggambarkan perasaan atau situasi tertentu. Bahasa meme menjadi bagian dari komunikasi sehari-hari karena dianggap lebih ekspresif dan mudah dipahami oleh sesama pengguna media sosial. Selanjutnya, sebanyak 25,3% responden menjawab kadang-kadang saja. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa meme bersifat situasional. Mereka hanya menggunakan bahasa meme pada kondisi tertentu, misalnya ketika berbicara dengan teman sebaya atau saat suasana percakapan yang santai. Selanjutnya, 18,4% responden menggunakan bahasa meme setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian orang, bahasa meme telah menjadi bagian dari kebiasaan komunikasi sehari-hari. Penggunaan yang intensif ini mengindikasikan bahwa bahasa meme telah melebur dengan bahasa percakapan mereka. Sementara itu, hanya sekitar 1,1% responden yang menjawab jarang atau hampir tidak pernah menggunakan bahasa meme. Jumlah yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden setidaknya pernah menggunakan bahasa meme dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara keseluruhan hasil ini memperlihatkan bahwa bahasa meme bukan lagi sekedar tren di internet, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya komunikasi generasi muda. Penggunaan cukup tinggi karena mampu membuat percakapan terasa lebih santai, menarik, dan sesuai dengan konteks komunikasi digital saat ini. Baik, lalu berikutnya, dari mana responden paling sering mengetahui bahasa meme yang sedang tren saat ini? Berdasarkan hasil survei terhadap 87 responden, sumber utama responden mengenal bahasa meme adalah konten video pendek seperti TikTok dan Reels Instagram yang dipilih oleh 54 responden atau sekitar 62,1%. Hal ini menunjukkan bahwa media video pendek menjadi sarana paling efektif dalam menyebarkan
istilah atau ungkapan baru karena kontennya mudah diakses dan cepat menjadi viral. Sumber berikutnya adalah kolom komentar media sosial dengan 48 responden atau sekitar 55,2%. Kolom komentar menjadi ruang interaksi tempat pengguna saling berbagi dan mengembangkan bahasa meme. Selain itu, ada grup WhatsApp juga berperan cukup besar dengan 38 responden atau sekitar 43,7%. Diikuti circle pertemanan sebanyak 29 responden atau sekitar 33,3% dan akun humor di media sosial sebanyak 25 responden atau sekitar 28,7%. Jadi dapat disimpulkan penyebaran bahasa meme saat ini didominasi oleh media sosial, terutama melalui konten video pendek yang memungkinkan istilah baru menyebar dengan cepat kepada banyak pengguna. Selanjutnya, apa alasan utama responden menggunakan bahasa meme dalam percakapan sehari-hari? Hasil survei menunjukkan bahwa alasan terbesar responden menggunakan bahasa meme adalah karena bahasa meme mampu mewakili emosi yang sulit dijelaskan melalui teks biasa, yaitu sebanyak 40,2%. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa meme dianggap lebih efektif dalam menyampaikan perasaan seperti rasa malu, kesal, senang, atau kecewa dengan cara yang lebih singkat dan mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Alasan terbesar kedua adalah hanya untuk lucu-lucuan dengan presentase 34,5%. Data ini menunjukkan bahwa fungsi utama bahasa meme masih berkaitan dengan hiburan. Pengguna memanfaatkannya untuk membuat percakapan menjadi lebih menyenangkan dan mengurangi kesan formal. Selanjutnya, sebanyak 18,4% responden menggunakan bahasa meme sebagai pencair suasana agar obrolan tidak terasa kaku atau garing. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa meme memiliki fungsi sosial, yaitu membantu menciptakan komunikasi yang lebih santai, akrab, dan nyaman, terutama ketika berbicara dengan teman sebayanya. Sebagian kecil responden memilih bahasa meme sebagai alat sindiran halus sekitar 4-5%, yang artinya bahasa meme juga dimanfaatkan untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara tidak langsung sehingga tidak terkesan terlalu keras. Sementara itu, alasan agar terlihat lebih kekinian dan mudah bergaul hanya dipilih oleh sekitar 2-3% responden. Persentase yang rendah ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak menggunakan bahasa meme demi mengikuti tren semata, melainkan lebih karena memanfaatkannya dalam membantu komunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa meme digunakan bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media untuk mengekspresikan emosi, membangun kedekatan dalam percakapan, serta membuat komunikasi menjadi lebih hidup dan mudah dipahami. Selanjutnya, alasan mengapa orang lebih memilih meme dibanding kalimat yang panjang. Di sini terlihat bahwa sebesar 77% responden menyatakan alasan memilih menggunakan meme karena visual gambar pada meme bisa langsung menyampaikan emosi secara instan. Kemudian sebesar 14,9% responden menyatakan alasan lainnya, yaitu karena teks dalam meme biasanya dinilai lebih jujur, dan sebagian kecil responden sebesar 8% merasa bahwa kalimat yang terlalu panjang cenderung membosankan untuk dibaca. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden lebih memilih menggunakan meme karena mampu menyampaikan emosi dan pesan secara cepat melalui visual. Selain lebih mudah dipahami, meme juga dianggap lebih menarik dan efektif dibanding penggunaan kalimat yang panjang dalam komunikasi sehari-hari.
Selanjutnya, pertanyaan di masa depan, bolehkah meme menjadi variasi bahasa resmi untuk menyampaikan kritik sosial atau opini publik di Indonesia? Sebanyak 47,1% responden menyatakan tidak setuju karena bahasa resmi harus tetap menggunakan struktur kalimat yang baku dan formal, sehingga meme dinilai kurang tepat apabila digunakan dalam komunikasi resmi. Sebanyak 43,7% responden berpendapat setuju bahwa meme dapat digunakan sebagai media penyampaian kritik sosial tetapi hanya untuk konteks non-formal seperti di media sosial. Dan sebanyak 9,2% responden menyatakan sangat setuju dan beranggapan bahwa meme justru merupakan bahasa kritik yang paling ampuh saat ini karena mampu menyampaikan pesan secara singkat, menarik dan mudah dipahami masyarakat. Dari hasil ini menunjukkan bahwa meskipun meme diterima sebagai media komunikasi dan kritik sosial, penggunaannya masih dianggap lebih sesuai dalam situasi non-formal daripada sebagai variasi bahasa resmi. Dan yang terakhir, kami menanyakan, apakah penggunaan meme berdampak terhadap kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Hasil survei menunjukkan bahwa 46% responden berpendapat penggunaan meme berdampak tetapi masih dalam batas yang wajar, karena penggunaan meme merupakan bagian dari bahasa gaul yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian sebanyak 29,9% menilai penggunaan meme sangat berdampak dan dapat membuat seseorang terbiasa menggunakan bahasa tidak baku sehingga beresiko melupakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan 24,1% beranggapan tidak berdampak karena meme hanya digunakan dalam situasi santai atau non-formal sehingga tidak mempengaruhi kemampuan mereka menggunakan bahasa Indonesia. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menilai penggunaan meme tetap memiliki pengaruh terhadap kemampuan berbahasa Indonesia, meskipun tingkat pengaruhnya berbeda-beda tergantung pada cara dan konteks penggunaannya. Demikian pemaparan hasil penelitian dari kelompok kami mengenai penggunaan bahasa meme dalam komunikasi digital di kalangan mahasiswa. Berdasarkan hasil survei, dapat disimpulkan bahwa bahasa meme telah menjadi bagian dari komunikasi digital mahasiswa, terutama melalui media sosial seperti TikTok. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan bahasa di era digital sekaligus menjadi bahan refleksi dalam menggunakan bahasa secara bijak sesuai dengan konteks komunikasi. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.